ikhlas mewakafkan sebidang tanah sebagaimana dalam berkas ini kepada nadir yang telah ditunjuk. Kami selaku pemerintah tentu sangat bersyukur dan berterima kasih atas program yang dicanangkan oleh PCN. Sertifikatan tanah wakaf di Banyuwangi sebanyak 1.900 juta. Itu maksudnya adalah motivasi bagi kita semua untuk menggolkan bagaimana wakaf ini selesai dengan tuntas, baik dan berkah. Terus karena tidak semua orang bisa jadi nadir. Dan di dalam undang-undang wakaf, nadir itu bisa dipidanakan. Jadi dengan yang menerima masjid, menerima musola, menerima nanti wakaf dari orang, jangan seneng wah saya nadir ini kuasa. Kami bisa mempidanakan jenengan. Kami selaku pemerintah tentu sangat bersyukur dan berterima kasih atas program yang dicanangkan oleh PCNO untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah wakaf. Bapak Ibu, sungguh sangat penting kepastian hak yang berupa sertifikat hak milik atau hak wakaf ini dalam rangka memberikan kepastian dan kejelasan hukum tentang objek berupa tanah ataupun di luar tanah. Oleh karena itu, walaupun kita gebrakan pertama baru 60, kurang lebih 65 tadi, mudah-mudahan nanti episode kedua mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Karena apa? Saya jadi camat berkeliling ini, ternyata persoalan-persoalan tanah wakaf ini sungguh nyata adanya, Pak, Bapak Ibu. Jadi kejadian tanah wakaf diminta kembali ahli waris itu sudah bukan barang langka, ada itu. Jadi anak yang sudah berani meminta kembali tanah ataupun barang yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya, ini banyak terjadi. Bahkan tadi dapat cerita tanah kubur Pak sekarang dijual. Ini kejadian ini dibengkak kan? Tanah kubur dijual sama ahli waris. Nah, ini kan sudah begitu menyimpang pikirannya para ahli waris ini. Makanya dengan program sertifikasi wakaf massal ini sungguh ini hal yang positif, hal yang baik demi kepastian hukum bagi Bapak Ibu pemberi wakaf. Tentu dengan memberikan wakaf ini harapan kelak pahalanya dapat diterima oleh Bapak Ibu pemberi wakaf ini. Dan mudah-mudahan pahala ini mengalir terus mulai dari masa hidup sampai nanti tidak ada lagi di dunia. Maka pencanangan NU khususnya Kabupaten Banyuwangi memprogramkan sebelum 1 abad NU minimal harus bisa mengabdi kepada masyarakat dengan mensukseskan minimal 1926 sertifikat wakaf. Maka ini perlu aplaus kepada NU, terima kasih. Ini pekerjaan besar ini. Insya Allah se-Indonesia hanya ada di Banyuwangi di sini. Insya Allah begitu. Jarang yang lain ada. Apalagi mencanangkan sebanyak 1926 sesuai tahun kelahiran NU gitu istilahnya. Maka nanti hadiah dari Banyuwangi untuk negeri bentuk pengabdian, jadi dari Banyuwangi untuk bangsa pengabdian dengan menyelesaikan pensertifikatan tanah wakaf di Banyuwangi sebanyak 1.900 juta. Itu maksudnya adalah motivasi bagi kita semua untuk menggolkan bagaimana wakaf ini selesai dengan tuntas, baik dan berkah kan gitu istilahnya. Maka sekali lagi saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama, karena saya mewakili ya, Bapak Kepala Kantor sesungguhnya ingin hadir kemari, tapi karena beliaunya diundang oleh Kanwil untuk
mengikuti pembukaan porseni di Tulungagung. Beliau tidak bisa hadir kali ini, tapi menyampaikan permohonan maaf kepada semua yang hadir pada saat ini. Beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan pelaksanaan ikrar wakaf ini berjalan. Dengan beberapa persoalan yang terjadi di Banyuwangi masalah wakaf ini, maka kami di Badan Wakaf melakukan beberapa tugas. Tugas kami satu adalah pembinaan nadir. Kenapa nadir perlu dibina? Karena tidak semua orang bisa jadi nadir. Dan di dalam undang-undang wakaf, nadir itu bisa dipidanakan, Pak. Jadi dengan yang nerima masjid, nerima musola, nerima nanti wakaf dari orang, jangan seneng, wah saya nadir ini kuasa. Kami bisa mempidanakan jenengan. Ada pasalnya, Pak. Jangan dikira, wah sih aku nerima wakaf ini sobat jari aku. Jangan dikira, kami di Badan Wakaf bisa melaporkan jenengan ke polisi, bisa masuk pidana kalau nadir itu tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban. Oke. Yang kedua, tugas kami adalah mengelola wakaf. Yang ketiga, tugas kami adalah menyelamatkan nadir. Jangan sampai orang yang sudah dipasrah ini terjadi masalah di kemudian hari. Maka tugas jenengan sebagai nadir, satu, mengadministrasikan orang yang sudah wakaf. Maka yang perlu proaktif mengurus tentang administrasi wakaf itu adalah orang yang mau diserahi menjadi nadir. Maka tolong seluruh surat menyurat yang jenengan ajukan, mohon jangan sampai ada yang dipalsukan. Kalau memang bukan, jangan diteruskan. Bisa saja ini sudah masuk menjadi sertifikat, ternyata di kemudian hari muncul masalah status tanah, ini bisa menjadi masalah. Tolong yang sudah diikrarkan ini tanahnya sudah clear, sudah tidak ada persoalan. Karena di beberapa tempat sudah jelas, Pak, sudah pegang sertifikat akad. Ternyata di kemudian hari muncul, ini malah terjadi di Kedai Haji, sudah jelas sertifikat, tapi dul, ini saya punya bukti. Maka tolong betul-betul Mas Junaidi yang disertifikatkan ini tanahnya betul-betul clear, clean and clear, seperti itu. Ya, mohon. Tugas yang kedua adalah nadir itu jenengan yang sudah dijadikan nadir mengelola tanah wakaf itu. Kenapa? Sekarang itu banyak orang dikasih pasrai tanah wakaf, banyak yang tidak berfungsi. Itu statusnya wakaf, tapi tetap dibikin. Kemarin kami studi banding di Malang, di Masjid Sabilillah itu tidak ada sejengkal tanah wakaf yang tidak terproduktifkan. Maka ini bisa ditiru. Jadi di Masjid Sabilillah, kalau memang masjid-masjid besar bisa berguru di sana, tidak ada satu tempat yang tidak menghasilkan dari tanah wakaf itu. Mulai parkirnya, ada tempat kecil dikasih tanaman anggur, ternyata buahnya ketika orang datang bisa transaksi, bisa ini, dikasih apel, ternyata tidak ada sejengkal tanah yang statusnya wakaf yang tidak termanfaatkan. Maka ini penting ketika kita mendapatkan wakaf, aku bangga wakaf sekian hektar. Tapi apakah produktif atau tidak, itu tanggung jawab nadir. Maka jenengan yang jadi nadir jangan bangga, saya dapat wakaf 10 hektar. Bagaimana pengelolanya? Wis apa cari Gusti Allah nanti nek panennya api ya baik, kalau tidak berarti tidak utama. Intinya begini, para hadirin, PJNP itu berangkat untuk melaksanakan percepatan wakaf, sertifikat wakaf itu atas dasar ada MOU kerjasama dengan Badan Pertanahan untuk melaksanakan sertifikat wakaf. Setelah MOU, kita masih belum berani PJU kalau masih belum dapat dukungan dari kantor Kementerian Agama. Setelah dapat dukungan Kementerian Agama, kita masih
perlu lagi kerjasama dengan kepala KUA setempat dan bekerja sama lagi dengan kepala desa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Proses inilah yang memberanikan kita sebagai pengurus PJNU untuk mengambil peran sekaligus diagendakan untuk membantu seluruh warga Nahdliyin yang status tanahnya akan dijadikan wakaf. Akan tetapi karena dalam proses wakaf itu harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui, sehingga ketika selesai tidak ada muncul persengketaan ataupun gugatan, maka kita juga perlu kejelasan daripada status tanah tersebut. Setelah proses ini kita lalui, maka PJNU membentuk Satgas Wakaf PJNU. Begitu Satgas PJNU telah terbentuk, kita bentuk kembali Satgas Wakaf tingkat MPC. Semua sudah kita lalui perangkatnya, maka disinilah kita bagi peran. Lah, untuk apa peran tersebut? Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guntur, bahwa agar tidak terjadi persengketaan, maka Satgas inilah yang harus bisa meneliti kelengkapan untuk menuju sertifikat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini saya Hasan Basori dengan ikhlas mewakafkan sebidang tanah sebagaimana dalam berkas ini kepada nadir yang telah ditunjuk. Gimana? Sahih. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nas'aluka ya Allah natawassalu ilaika bi jahi nabiyikal mustafa wa habibikal mujtaba an taj'ala lana min kulli dhikin faraja wa min kulli hammin makhraja wa min kulli bala'in wa min afiyah wa an taqdiya hajatina ya Allah ya rabbal alamin arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah ikrar wakaf yang telah dilaksanakan, mudah-mudahan menjadi amal jariah dan para nadir bisa amanah melaksanakan tugas. Dan untuk selanjutnya ini adalah penandatanganan dari wakif, nadir dan saksi kepada teman-teman dari staf KUA, Pak Taufik, Pak Diri, Bu Uria, termasuk dari teman-teman MWC. Mohon dibantu untuk penandatanganan. Teman-teman penyuluh, berbagi mas, tangannya mas. Penyuluh. Untuk Ustaz Ridwan, dibantu Ustaz Khalid.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.